Karena pada saat burung terucukan awalnya gacor dengan rawatan hariannya seperti itu, maka itu menandakan bahwa burung terucukan ini sudah cocok dengan perawatan hariannya teman-teman. Jadi usahakan kita kembalikan ke perawatan sebelumnya pada saat burung terucukan ini gacor ya. Halo sahabat kicomania, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung. Nah oke, di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan ya. Dan ini tidak sedikit yang mengalami hal ini teman-teman, yaitu dulu burung terucukan gacor, sekarang jadi malas bunyi. Nah dalam hal ini sebenarnya ada beberapa faktor penyebabnya ya. Biasanya hal ini terjadi karena si pemiliknya merubah settingan hariannya teman-teman. Dan hal ini juga mungkin karena si pemiliknya ini menyamakan dengan burung-burung yang lainnya. Padahal karakter burung itu beda-beda teman-teman. Ada yang tipe dingin dan ada juga yang tipe panas. Jadi kesimpulannya nggak bisa kita pukul sama rata dengan yang lainnya ya. Maka dari itu usahakan kalau burung terucukan sudah gacor, jangan kita rubah dalam settingannya. Itu penting teman-teman. Lalu di samping itu ada juga burung terucukan gacor menjadi malas bunyi akibat dari pindah sangkar ya. Karena pada dasarnya pada saat kita memindahkan burung terucukan ke sangkar yang barunya, seketika itu juga suasana berubah drastis teman-teman. Jadi burung terucukan ini akan terasa asing dan kembali ke titik nol lagi ya. Apalagi dari sangkar kotak ke sangkar bulat, atau bisa jadi sebaliknya dari sangkar bulat pindah ke sangkar kotak teman-teman. Nah itulah yang membuat burung terucukan menjadi seperti nol lagi teman-teman. Dan ternyata bukan hanya itu saja. Hal ini juga bisa membuat burung terucukan jinak menjadi giras teman-teman. Nah, solusi untuk pemindahan sangkar usahakan harus sangkar yang sama ya. Misalnya sangkar yang biasa dipakainya sangkar kotak, maka usahakan sangkar yang barunya juga itu harus sangkar kotak teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kalau awalnya dari sangkar kotak pindah ke sangkar bulat? Nah jika ingin pindah sangkar dari sangkar kotak ke sangkar bulat, atau sebaliknya dari sangkar bulat ke sangkar kotak, maka solusinya adalah dari tangkringannya teman-teman. Karena tangkringan ini adalah salah satu unsur kenyamanan pada saat burung terucukan bertengger di pepohonan teman-teman. Makanya pada saat kita melakukan pemindahan sangkar dari sangkar kotak ke sangkar bulat, usahakan untuk tangkringannya harus kita samakan ya. Misalnya dari tangkringan awalnya dari pohon asem, maka usahakan kita pakai pohon asem juga teman-teman. Atau dari kayu-kayu yang lainnya, itu pun harus kita samakan ya. Lalu di samping itu kita juga harus rajin memandikannya teman-teman. Karena pada saat burung terucukan basah kuyup, maka pergerakannya pun tidak segesit seperti pas bulunya kering ya. Dan di samping itu juga pada saat kita sering memandikannya, maka tingkat stresnya pun akan semakin menurun dan akan segera beradaptasi dengan sangkar barunya teman-teman. Dan hal ini akan membantu burung terucukan secepatnya bisa gacor kembali. Lantas bagaimana kalau burung terucukan ini malas bunyinya akibat dari salah perawatan atau merubah settingan dari hariannya? Nah, untuk yang seperti itu usahakan kita rubah lagi ke settingan biasanya teman-teman. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa karakter burung terucukan itu berbeda-beda. Ada yang tipe panas dan ada juga yang tipe dingin. Jadi kesimpulannya, biarpun sama-sama burung terucukan, tapi dalam perawatannya tidak bisa dipukul sama rata teman-teman. Makanya dulu pernah saya bahas juga ya, untuk burung terucukan yang susah gacor, kita kenali ciri dan karakternya ini.
Nah, itulah alasannya kenapa saya menyarankan untuk memahami ciri dan karakternya teman-teman. Lalu, bagaimana kalau burung terucukan ini sudah terlanjur malas bunyi? Nah, untuk solusi pertama kita geber dengan pemberian kroto teman-teman. Untuk pemberian krotonya selama 2 hari atau 3 hari kita terus memberikan krotonya ya. Namun untuk pemberian krotonya setelah penjemuran teman-teman. Jadi suhu tubuhnya ini kita hangatkan dulu dengan penjemuran lalu kita berikan kroto. Karena pada saat suhu tubuh si burung terucukan hangat lalu kita berikan kroto, maka birahinya pun akan cepat naik teman-teman. Lalu solusi yang kedua kita geber dengan pemberian pisang. Nah, untuk jenis pemberian pisangnya itu bebas ya. Cuma kalau untuk membicarakan pisang yang bagus untuk burung terucukan, sudah jelas pisang kepok yang dalamnya putih teman-teman. Dan untuk pemberian pisangnya itu bisa kita berikan pada saat pengembunan ya. Jadi pada saat nanti di siang hari pisangnya ini sudah dicerna oleh tubuh burung terucukan yang kita pelihara, dan ketika itu juga akan terkombinasi dengan kandungan protein yang sangat tinggi pada kroto ini teman-teman. Dan untuk di malam harinya kita lakukan terapi mandi malam ya, dan setelah bulunya kering kembali langsung kita lakukan pengkerodongan. Dan lihat dalam jangka waktu dekat ini burung terucukan akan kembali gacor lagi teman-teman. Nah, lalu setelah burung terucukan ini gacor, kita kembali ke perawatan burung terucukan yang sebelumnya pernah gacor ya. Karena pada saat burung terucukan awalnya gacor dengan rawatan hariannya seperti itu, maka itu menandakan bahwa burung terucukan ini sudah cocok dengan perawatan hariannya teman-teman. Jadi usahakan kita kembalikan ke perawatan sebelumnya pada saat burung terucukan ini gacor ya, supaya burung terucukan ini akan tetap gacor seperti apa yang kita harapkan teman-teman. Nah oke teman-teman, itulah cara agar burung terucukan gacor lagi ya. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Bila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Salam, sahabat kicau mania.